Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gilang Muzaki, absen 3. Di sini saya akan menunjukkan hasil tugas yang sudah diberikan. Pertama kita login terlebih dahulu kepada Debian yang sudah diinstal tadi. Nah, setelah login kita masuk super user. Setelah itu kita sambungkan atau kita hubungkan Debian ini ke internet. Di sini saya menggunakan konfigurasi DHCP dikarenakan saya tidak memiliki adaptor atau saya menggunakan WiFi di sini untuk mendapat internet. Jadi dan juga ini saya tidak menambahkan adaptor virtual tambahan di VirtualBox yang saya gunakan. Di sini dapat dilihat ini adalah ada port, nama port saya, nama adaptor plan saya, adaptor saya NP0S3, dan ini settingannya ini ada DHCP yang dimana DHCP ini mendapatkan IP seperti berikut ini 10.0.2.15. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja sebelum kita menginstal postfixnya atau kita masuk konfigurasinya, kita harus menambahkan repository terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah seperti berikut ini. Nah, di sini sudah ada tertera repository saya menggunakan repository Kartolo SPY data utama dengan akhiran bullseye. Nah, setelah itu jika sudah, maka kita tinggal restart saja internet dari Debian ini. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke konfigurasinya karena ini tadi postfixnya udah kita karena postfixnya udah kita install terlebih dahulu. Langsung saja kita pertama masuk ke file etc postfix main.cf. Nah, di sini kita scroll sampai di bagian bawah sendiri, lalu kita tambah tulisan seperti ini, home_mailbox sama dengan maildir. Nah, setelah di sini sudah ditambah, lalu kita lalu kita membuat file directory atau kita membuat directory dari email ini dan kita tunjukkan kepada etc scale. Kita bikinnya dengan perintah seperti ini, /etc scale plus maildir. Nah, nanti file directory dari etc scale nya itu nanti file email dari directory etc nya bisa dibuka melalui perintah etc scale maildir. Nah, karena tadi sudah saya buat, jadi tidak perlu saya lagi. Nah, setelah itu di sini jika kita sudah mengkonfigurasi postfixnya, kita restart konfigurasi postfixnya. Nah, setelah itu kita masuk ke edit atau kita masuk ke file konfigurasi dari dovecode dengan perintah seperti ini, dovecode.conf. Nah, di dalam file ini kita cari kata-kata ini. Di sini sebelumnya adalah memiliki hashtag seperti ini yang menandakan bahwa komen tersebut mati. Lalu kita hapus hashtagnya, uncomment hashtagnya agar bisa menyala. Listen di sini adalah dia mendengarkan kepada dovecode ini akan mendengarkan kepada
postfix atau telnet yang sudah kita konfigurasi. Nah, jika sudah, lalu kita lanjut ke konfigurasi file dovecot conf 10 out.conf conf 10 out.conf ya. Nah, di sini kita hapus atau kita uncomment barisan disable plain text out, dan kita edit yang awalnya adalah yes, kita ubah menjadi no. Nah, setelah itu kita masuk ke mail.conf yang tadi awalnya out.conf, kita ganti ke mail.conf. Lalu, nah di sini kita harus menguncomment barisan mail location ini, karena agar lokasi dari mail ini bisa tertuju kepada mail dir seperti yang sudah kita buat tadi, file etc scale mail dir tadi. Jadi agar ini bisa tertuju pada mail dir tersebut. Lalu yang di bawah ini kita harus komen yang di bawah ini agar dia tidak bertabrakan dengan yang atas. Setelah semuanya sudah, kita restart dovecot. Lalu untuk mengetes telnet tersebut kita harus menambahkan user terlebih dahulu. Karena saya tadi sudah mendapatkan user, jadi di Debian saya ini terdapat 2 user yang bernama Gilang 1 dan Gilang 2. Lalu kita install terlebih dahulu aplikasi telnetnya. Jika yang belum, maka tinggal ketikkan apt install telnet. Karena saya sudah, jadi saya tidak perlu. Setelah itu kita coba untuk melakukan pengiriman pesan melalui telnet ini. Caranya adalah telnet gilang.com. Di sini saya menggunakan gilang.com sebagai DNS. Tapi juga kalau misal saya ingin menggunakan IP juga bisa. Tapi karena saya lebih suka menggunakan DNS, jadi saya menggunakannya bebas. Setelah itu kita di sini harus mencantumkan angka 25, yang dimana angka 25 ini adalah port dari yang dimana angka 25 ini adalah port dari telnet ini, port dari SMTP-nya yang digunakan untuk pengiriman. Setelah itu kita tekan enter. Tadi ada kesalahan sedikit karena resolve conf-nya berubah otomatis, jadinya domain saya, DNS saya tidak mendeteksi pada IP yang sudah saya sediakan. Nah, kita kembali lagi ke tadi, kita ketikkan telnet gilang.com, lalu tambahkan angka 25 sebagai port SMTP yang guna untuk kita masuk ke pengirimannya. Nah, di sini kita sudah terkoneksi ke dalam SMTP-nya atau ke telnetnya. Lalu kita lalu kita tambah atau kita ketik mail from Gilang 1. Nah, mail from mail from ini adalah email kita atau pengirim, ibaratnya begitu, pengirim, identitas dari pengirim yang kita gunakan. Di sini mail from-nya adalah Gilang 1, yang dimana user Gilang 1 ini adalah user yang sudah saya buat. Setelah itu kita tambahkan add Gilang
gilang.com. Gilang.com ini adalah domain yang atau DNS yang sudah saya buat tadi. Ini juga gunanya untuk menyambungkan atau gunanya agar pesan telnet ini terkirim kepada user yang terhubung dengan DNS gilang.com ini. Kita enter. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita coba ulangi lagi. Mailcom ulang 1@gmail.com. Lalu setelah itu kita ketik RCPT atau receipt to. Di sini berguna untuk tujuan dari mail ini terkirim atau tujuan kemanakah mail ini akan terkirim. Di sini saya coba gilang.com. Seperti biasa, jangan lupa kita tambahkan DNS yang kita tambahkan DNS setelah user. Lalu kita enter. Nah, tadi ada sedikit tipu, makanya kok tadi ada tulisan error. Ternyata setelah kita mengetikkan my from itu tidak harus pakai spasi ya. Lalu lanjut kita di RCPT2. Kita tunjukkan tujuan dari mail ini ingin ditujukan kepada siapa. Kita tulis gilang 2 sebagai user kedua dari telnet saya, dari SMTP saya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ketik data. Data ini adalah berfungsi untuk untuk memberi keterangan bahwa bahwa data memberitakan bahwa kita ingin mengirimkan sebuah data kepada user kedua tersebut. Ya, setelah itu kita ketik di sini subjek sebagai judul dari email kita. Kita coba tes. Setelah subjek kita kasih di sini isi pesan yang ingin kita tulis. Misalkan di sini saya mencoba. Nah, kita tekan titik, lalu kita ketikkan quick. Nah, setelah itu untuk melihat pesan yang diterima oleh penerima, kita ketikkan telnet gilang.com 110. Di sini ada perbedaan dari angka portnya, angka yang paling belakang, yang dimana kalau penerima itu kita harus masuk ke port 110 untuk melakukan penerimaan pesan. Nah, langsung saja kita login, kita ketikkan user gilang 2. User gilang 2 ini adalah nama dari user kedua yang saya gunakan. Lalu kita ketikkan passwordnya, password dari user tersebut. Nah, setelah itu ini kita ketik list ini berguna untuk melihat
pesan apa saja yang telah terkirim kepada kita. Di sini ada 2 list, yang dimana list pertama tadi adalah list percobaan saya sebelum merekam video ini. Lalu list kedua adalah list yang pesan terbaru yang barusan tadi kita kirim atau saya kirim. Lalu kita coba di sini RETR 2. RETR ini berfungsi untuk kita return ya. Kita memilih pesan mana yang ingin kita ambil. Ketik enter. Nah, di sini tertera, di sini langsung muncul ada tulisan Haigan yang dimana tadi itu adalah pesan yang saya kirimkan. Baik, dan di situ juga ada subjeknya. Subjek tersebut tes. Jika sudah, maka kita pencet titik lagi. Titik. Quit. Nah, sudah. Mungkin sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih jika ada kesalahan maka mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.